topiknya konten sesat. Maksudnya abang ini sesat gimana nih konten? Ya, Konten apakah itu Kristen? Oke, apakah Kristen itu sesat? Kenapa saya mempertanyakan ini? Ya, karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan si penyesat dan antikristus itu adalah mereka yang nggak percaya kalau Yesus manusia. Dikomparasi dalam Bilangan 23 nomor 19. Di situ dikatakan Tuhan bukan manusia. Sekarang saya tanya ke Dinda Sirait, di dalam iman Anda Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, berarti Anda sesat. Karena Yesus yang mengatakan bagi yang tidak percaya dia manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia. Jika manusia itu kau katakan Tuhan, kau sesat berdasarkan Taurat. Dan jika kau paksakan manusia itu pun Tuhan dan kau tidak percaya Yesus manusia, kau sesat berdasarkan Yesus. Gitu. Sudah bisa saya bicara bang. Silakan Dinda, silakan. Jadi gini abangku. Nah, abang bilang saya sesat, toh? Bukan saya yang bilang loh, Yesus kok saya punya. Yesus bilang saya sesat, toh? Iya. Ini abangku. Di sekolah minggu pun kita sudah diajari bang, toh bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan, bisa sebagai Bapa, bisa sebagai Roh Kudus. Gitu abangku. Jadi jangan lihat dari setelah pemikiran abang itu agak luas sedikit bang. Misalnya Yesus, oh berarti Yesus manusia. Nah, agak luas sedikit pemikiran abang. Jangan agak dicerna bang gitu bahasa itu bang. Oke, boleh abangnya tanggapi? Boleh abangku. Oke, Anda katakan, Anda minta agak luas sedikit pemikiran Anda bilang. Nah, sementara Anda saking terlalu luasnya pemikiran Anda, sehingga Anda berkata-kata di luar apa yang tertulis dalam Bible Anda. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya adalah Bapa. Karena ketika membahas atau menyebut Bapa, dia menggunakan kata orang ketiga. Dalam Matius 11:25, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti dia bukan Bapa dan dia juga bukan Tuhan. Sama analoginya ketika aku berkata, aku berterima kasih kepadamu Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Dari kalimatku saja orang bisa paham aku bukan presiden dan aku juga bukan Bapak Prabowo. Gitu loh. Enggak gini bang. Tidak ada tunggu dulu sekali lagi ya. Dan di dalam kitab Markus 14 pun dikatakan, di mana Yesus mengatakan Bapa mempunyai hidupnya sendiri, anak pun punya hidupnya sendiri. Jadi antara Bapa dan anak itu dua hal yang berbeda, dua sosok yang berbeda. Bapa adalah Tuhan langit dan bumi, Yesus adalah manusia, Yohanes 2 nomor 17. Yesus juga utusan, Yohanes 17 nomor 3. Bahkan untuk menegaskan itu lagi, Yohanes 5:30, Yesus mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang mengutus dia. Sementara ketika kau katakan Yesus itu adalah Bapa, di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Bapa? Silakan Dinda. Bang, abang terlalu menyebarkan terlalu luas sekali bang. Intinya gini aja bang, toh Bapak itu diutus Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia. Setelah dia naik ke surga, diutuslah Roh Kudus untuk umat manusia. Itu aja intinya bang. Ya, di mana datanya? Di mana datanya dalam Bible? Penjelasan Anda tadi di mana datanya? Oke, saya terlebih dahulu minta maaf. Kalau saya pegangan sekarang ini saya lagi di apa nih di kebun. Ini saya dengar tadi. Betul. Nah, dengar gak dia ngomong apa Bang Paru? Hah? Bang Paru nyimak dia. Bang Paru nyimak gak dia ngomong apa? Dia bilang Bapak diutus oleh Tuhan Yesus. Bukan Bapak gitu, yang diutus. Bukan gitu. Ngurus Bapak naga. yang mengutus Yesus. Iya. Bapak Nah, diutusnya tapi lagi. ngomongnya salah tadi. Nah, Bukan lanjut.
Kau yang salah dengar Ya. itu. Ya, jadi tadi Bisa Anda aku katakan, ini loh. Bisa ya, Anda tadi dibuktikan. mengatakan, iya, Anda biar aja dulu toh. Anda tadi mengatakan bahwasanya Anda tidak punya Bible dan Anda tidak memiliki pengetahuan tentang Bible karena Anda pun di ladang. Hal itu nggak perlu Anda tegaskan kepada kami, tidak. Nggak perlu Gini, tegaskan. Bang. Karena apa? Gini. Saya Tunggu ya dulu, Bang. Bukan saya tidak pernah baca Bible Anda. Makanya Anda masih Kristen. dengar dulu abangku. Saya kan lagi di kebun, jadi tidak bawa Alkitab, tidak bawa Bible. Jadi pengetahuan saya yang saya tahu waktu sekolah minggu sampai saya dewasa, sampai saya berumah tangga, sampai saya dibaptis, sampai saya nikah, itu yang saya di otak saya. Jadi abang terlalu banyak apa selain cerita-cerita teks-teks Alkitab gitu. Intinya gini aja, Bang. Abang percaya tidak bahwasanya Allah Bapa itu mengutus Tuhan Yesus Kristus terus ke bumi? Percaya tidak, Bang? Kalau berpegang, aku tidak percaya. Tapi jika ingin mengkaji informasi dalam Biblemu memang mengatakan begitu. Ya, Dalam Yohanes oke. 7:3. Oke, Yesus oke. mengklaim dirinya adalah utusan. Oke. Yang kedua, Bang. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, percaya nggak abang? Allah Bapa itu menurunkan Roh Kudusnya. Percaya tidak? Itu aja yang Oke. itu yang itu aja. Saya tanggapi. Saya tidak percaya Yesus terangkat ke surga. Karena sampai detik ini saya tidak menemukan narasi dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya naik ke surga. Dan tidak ada juga narasi dari para saksi mengatakan Yesus itu naik ke surga. Tapi jika berpegang kepada original teks kitab kalian yang bahasa Yunani, Yesus itu diangkat ke langit, aurora. Ya, di situ tertulisnya bukan surga, sementara surga itu paradise. Dia terangkat ke langit, tidak, bukan ke surga. Ini aku tunjukkan satu bukti lagi kepada Anda bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, bukan pula Bapa, bukan pula tempat untuk berdoa dan juga meminta. Itu datanya ini, Dinda, tertulis dalam Lukas 6 nomor 12. Ini Dinda. Jeder. Lukas 6 nomor 12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Yesus berdoa ini, apakah akal logikamu bisa menerima ketika Tuhan berdoa kepada Tuhan? Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Gini abangku. Abang, Ya, silakan tanggapi. oke, ini saya Kristen kan, Bang. Saya mempercayai Alkitab. Jadi isi Alkitab itu, Bang, dari kejadian sampai Wahyu itu diceritakannya awal mulanya dunia diciptakan, bumi diciptakan. Toh, abang percaya tidak Alkitab itu menceritakan tentang apa yang kita ketahui gitu, yang terjadi? Percaya nggak abang? Di sini yang dibahas nih. Aku malah mau bilang apa yang kita alami itu kali ya. Gini abang bilang kan masa bapak Masa di dapur. itu. Abang Yang bilang saya gitu tuh. tanyakan itu Dinda, simak Dinda, pegangan Dinda, tinggalkan dulu doktrinnya juga dogmamu. Di dalam Lukas 6 nomor 12 dikisahkan, pergilah waktu itu Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ya. Ketika Yesus ini berdoa, apakah dia Tuhan? Tidak. Tidak, itu dong. Gini abangku. Itu salahnya teks itu, Lukas itu di mananya abang nggak mengerti isi maksudnya itu ayatnya itu di mananya abang? Dibilang gak mengerti. Bang Paru dibilang gak mengerti. Maksud gini dulu. Itu Buru Naga, kami dua dulu ngomong ya, jangan campuri dulu.
Di mananya Bung Ya, ngerti? jadi gini. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Salahnya di mana? Gini Nambur lagi gini Dinda ya. Dalam iman Anda tadi katakan Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Nah, sementara dalam Lukas 6:12 Yesus berdoa semalam-malaman dengan Tuhan. Apakah pantas Tuhan berdoa kepada Tuhan? Jadi bahasa seperti itu aja, kalimat seperti itu aja, Bang Baru abang tidak bisa nalar gitu. Tidak mau, tidak mengerti masuk bahasa itu. Baru dibilang gak nalar. Ini abang. Baru dibilang gak nalar. Dia yang gak nyapu Baru. Itu Burnaga. Iya Bang ya, sorry. Ini kan sharing kan kakakku. Ya saya tidak menjelek-jelekan, tidak membilang agama saya ya bagus, tidak. Yang saya apakan Bang Paru ini dia membuat teks Yesus berdoa di taman, berdoa sama bapaknya. Masa itu harus dipertanyakan? Pertanyaan Bang. Tuhan Yesus itu turun ke bumi, dia naik ke surga, dan Tuhan Bapak itu lagi mengutus Roh Kudus. Masa itu aja nggak bisa? Kalau abang gimana? Kalau abang hayati dengan logika, ya abang pertanyaannya jadi begini gitu. Benar loh. Sekarang saya tanya, ini saya uji lagi logikamu juga. Ya. Ketika Yesus berdoa, dia berdoa dan minta kepada siapa? Bapak di surga. Oke, Bapak di surga itu Tuhan bukan? Tuhan. Nah, Yesus yang berdoa dan berminta ini Tuhan bukan? Dia di bumi ini dia kedagingannya. Di mana dikatakan aku di dunia kedaginganku, di mana? Susah Bang, Di mana dia ngomong? Aku ketika di dunia kedaginganku di mana? Makanya saya bilang, dengar dulu abangnya Dinda, biar pinter kau. Dengar dulu abangmu ini ngomong. Nanti jangan kasih kajian kau sorry. Dengar dulu. Makanya saya bilang kalian itu masih Karistin karena kalian membantah Bibel, karena kalian membantah perkataan Yesus, karena kalian mempelintir perkataan Yesus. Yesus nggak pernah berkata di dunia di dalam Bibel, aku di dunia adalah kedaginganku, nggak pernah. Bahkan ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya, dalam kitab Markus dikatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tetap dia manusia, nggak pernah dia mengatakan dirinya ada ketuhan-tuhanan. Kembalilah waraslah diri kalian, pakai dulu akal kalian itu. Kalau nggak bisa kalian pakai akal kalian itu, antukkan kepala kau itu ke dinding. Kau percayai sesuatu yang tidak tertulis dalam kitabmu. Kau sangkakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Setelah itu kau katakan pula orang yang tidak waras, tidak punya akal, sementara kau tak waras dan tak juga gunakan akalmu. Oke Bang. Udah bisa aku ngomong Bang. Ini tunjukkan datanya ini. Ini. Masa itu aja abang bingung Bang, kalimatnya itu Lukas itu. Masa sekelas abang diberkatilah kau Kahana. Menyimak bahasa itu aja Bang. Gak cair dong, diberkatilah kau Bang Ahmad Dahlan, diberkati istrimu Bang Ahmad, diberkati anak-anakmu, hidupmu penuh dengan berkat. Haleluya. Diberkatilah kau Kahana. Haleluya. Lanjut. Ini Lukas 22 nomor 69. Ini banyak katanya tuh. Iya. Nomor 69 ini jelas ini. Manusia mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang perkasa, yang maha kuasa. Tidak ada satu narasi pun di dalam Bible di mana dikatakan Tuhan akan duduk di sebelah kanan Bapa. Tidak ada.
Apa dalam Markus 14 nomor 62 ini kan ini? Apa jawab Yesus ini? Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan langit. Jika memang ada narasi di Bible dikatakan Tuhan akan duduk di sebelah kanan Bapa, Tuhan akan naik ke surga, di mana datanya? Mana Ini Bang. datanya? Tadi kan sudah saya bilang saya lagi di kebun. Datanya bisa tidak. Dengar dulu Bang. Karena saya gini Bang. Saya tadi nonton, saya lihat Marga Sianipar. Terus bahasa Abang seperti itu, bukan saya menyangkal Bang. Setengah dewasa lah Bang. Setengah masa sekelas Abang, seumur kita ini Abang tidak menerima, istilahnya tidak menerima bahwasannya Allah Bapa itu, Tuhan Yesus Kristus itu, Roh Kudus itu tidak bisa Abang terima dengan akal gitu. Di situ saya bingungnya melihat Abang. Nah, masa seumur kita ini sudah belajar banyak agama, pernah mendengar agama Islam, pernah mendengar agama Kristen, masa bahasa seperti itu aja Abang berdebatkan gitu. Itu saya bingungnya nengok Abang. Tuhan Yesus